Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosidatul Aulia dengan NIM 20051214035 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Baik, untuk materi yang akan saya bahas terdapat 4 submateri. Yang pertama ada pengertian infrastruktur jaringan, yang kedua jenis infrastruktur jaringan, yang ketiga klasifikasi jaringan komputer, dan yang keempat manfaat jaringan komputer. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, yang mana mereka dihubungkan dengan berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem, seperti router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologies. Nah, adapun orang yang mengatur infrastruktur jaringan, yang mana disebut dengan administrator infrastruktur jaringan. Seorang administrator jaringan harus bisa menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya dapat mengelola jaringan komputer pada skala kecil dan besar. Adapun tugas administrator infrastruktur jaringan, yang pertama, dapat menginstal dan mengkonfigurasi server. Yang kedua, dapat menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, membuat dan mengelola data pengguna. Yang keempat, dapat mencadangkan dan memulihkan file. Yang kelima, mampu mengkonfigurasi keamanan sistem. Dan yang keenam, menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Selanjutnya, submateri yang kedua adalah jenis-jenis infrastruktur jaringan. Jenis infrastruktur jaringan yang pertama ada infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik, di mana sesuai dengan namanya, maka banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, yang tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat, seperti yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, kemudian semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Kemudian untuk jenis infrastruktur jaringan yang kedua ada infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal ini dari suatu jaringan komputer dapat merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang saling menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh, dari infrastruktur logikal adalah seperti yang pertama, Domain Name System atau DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari clients. Yang kedua ada Directory Service, dan yang ketiga ada protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP. Nah, selanjutnya masuk pada submateri yang ketiga, yaitu klasifikasi jaringan komputer. Nah, klasifikasi jaringan komputer yang pertama dapat berdasarkan jangkauan geografisnya. Untuk yang pertama ada Personal Area Network atau yang disingkat dengan PAN. PAN merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain, termasuk juga telepon serta PDA atau asisten pribadi digital. Jaringan PAN umumnya hanya bisa digunakan 4 hingga 10 meter untuk berkomunikasi antar perangkat. Contohnya seperti penghubung smartphone dengan laptop yang memakai Bluetooth, kemudian ada transfer file dari smartphone menuju laptop memakai Wi-Fi, kemudian juga ada penghubung mouse dengan laptop yang dihubungkan dengan menggunakan Bluetooth. Dan di sini ada contoh dari jaringan komputer PAN.
Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jenis jaringan yang ruang lingkupnya berada di area yang relatif kecil. Pada umumnya, jenis jaringan ini sering diterapkan pada kantor, lab sekolah, rumahan, dan lain sebagainya yang area lingkupnya kecil. Dengan kata lain, jenis jaringan ini hanya dapat menghubungkan komputer-komputer yang berada di satu tempat atau terbatas, yang jaraknya tidak lebih dari 1 km. Kemudian, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis yang ketiga, ada Metropolitan Area Network atau yang disingkat dengan MAN. Jaringan ini jangkauannya meliputi antar wilayah dalam satu provinsi. Dalam hal ini, sistem jaringan komputer menghubungkan beberapa jaringan kecil atau LAN ke area yang lebih besar. Contohnya, jaringan bank, di mana ada beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar. Mereka dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, ada Bank Mandiri yang cabangnya ada di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan begini, jaringan ini bisa memudahkan sebuah perusahaan untuk mengelola cabang mereka dari jarak yang jauh tanpa harus mendatanginya satu persatu. Kemudian ada jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis yang keempat. Jaringan ini namanya Wide Area Network atau yang disingkat dengan WAN. WAN, jaringan ini sangatlah luas. Kebanyakan pengguna sudah menggunakan satelit atau bahkan kabel bawah laut untuk menghubungkannya. WAN ini jaringannya mencakup daerah geografis yang sangat luas dan biasanya saling menghubungkan negara bahkan benua ataupun seluruh dunia. Klasifikasi jaringan komputer yang kedua ada berdasarkan media transmisinya. Yang pertama ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau yang dikenal dengan wireless network adalah jaringan komputer yang sudah tidak menggunakan kabel sebagai media untuk memindahkan informasi ataupun data. Saat ini sebagian besar jaringan telah menggunakan teknologi wireless karena media transmisinya dikenal lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan kabel. Kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, proses instalasi yang cepat karena tidak perlu menggunakan kabel. Dan yang ketiga, dapat menjangkau lokasi yang tidak dapat terjangkau jika menggunakan kabel. Untuk kekurangannya, yang pertama, kecepatan transfer datanya lebih lambat jika dibandingkan menggunakan kabel. Yang kedua, perlengkapannya cukup mahal dan kapasitas jaringan yang terbatas. Dan yang ketiga, resiko terjadinya intermittence atau sinyal putus-putus. Jaringan kedua berdasarkan media transmisinya ada jaringan kabel. Jaringan kabel atau wired network adalah jaringan komputer yang masih menggunakan jaringan kabel sebagai media untuk menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya untuk melakukan proses memindahkan data. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama, harga instalasinya cukup murah. Yang kedua, faktor keamanan data ketika proses perpindahan cukup aman. Yang ketiga, performa jaringan lebih stabil dan cukup tinggi. Untuk kekurangannya yang pertama, karena masih menggunakan kabel, penggunaannya dirasa masih kurang fleksibel. Yang kedua, kabel harus ditempatkan di tempat yang aman. Dan yang ketiga, mobilitas penggunaannya yang dirasa masih kurang dibandingkan jaringan wireless. Selanjutnya ada klasifikasi jaringan komputer yang ketiga berdasarkan peranan komputernya. Untuk jaringan yang pertama ada jaringan client server. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan yang pertama, pertukaran arus informasi menjadi lebih cepat. Yang kedua, tingkat keamanannya lebih tinggi. Ketiga, mempunyai backup sistem yang cukup baik. Dan yang keempat, data yang dibutuhkan user dipegang penuh pada server. Untuk kekurangannya yang pertama, biaya operasionalnya yang cukup tinggi.
Yang kedua, seluruh koneksi jaringan akan mati jika terjadi trouble pada server. Dan yang ketiga, harus menggunakan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Yang kedua, yang berdasarkan peranan komputernya adalah jaringan peer-to-peer. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan yang pertama, cukup mudah dalam proses instalasi. Yang kedua, lebih efisien dan fleksibel. Yang ketiga, setiap perangkat komputer yang terhubung dapat berperan sebagai klien atau server. Nah, dapat dilihat di gambar ini bahwa seluruh komputer dapat menjadi klien atau servernya. Untuk kekurangannya, yang pertama, faktor keamanannya yang cukup rendah, karena server dapat berpindah dari komputer satu ke komputer yang lain. Yang kekurangan yang kedua, proses backup data masih dilakukan oleh masing-masing komputer. Dan kekurangan yang ketiga, banyaknya jumlah file sharing yang akan berpengaruh pada kinerja perangkat komputer. Selanjutnya kita masuk pada submateri yang keempat adalah manfaat jaringan komputer. Ada banyak sekali manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di antaranya, yang pertama untuk berbagi dokumen, yang kedua menjaga dan memanajemen keamanan data, yang ketiga memudahkan dalam berkomunikasi, dan yang keempat menyampaikan informasi secara cepat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi infrastruktur jaringan komputer. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam materinya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.